Pemirsa, organisasi Papua Merdeka atau OPM selalu mengintimidasi dan meresahkan masyarakat sipil di Papua. Mereka tidak segan untuk membunuh warga sipil, dan beberapa waktu lalu, 2 orang pekerja bangunan GKI Air Garam Papua Pegunungan menjadi korban kebiadaban OPM. Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema mendukung penegakan keamanan terhadap OPM dan pembangunan Papua. Bersama saya Lucy Toang, inilah sorotan Matoa TV. Aksi tidak manusiawi kembali diperlihatkan oleh para anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM. Belum lama ini, mereka secara sengaja meneror warga sipil di Papua dengan membunuh 2 orang pekerja bangunan GKI Air Garam Papua Pegunungan. Tentunya, hal itu bukan hanya mengorbankan nyawa orang tidak berdosa, tetapi juga secara sengaja menghambat pembangunan di wilayah Papua Pegunungan. Menanggapi kondisi itu, intelektual muda Papua Pegunungan Charles Kosai mengatakan aksi OPM itu sudah melanggar HAM, tidak terpuji, dan tidak berperi kemanusiaan lagi. Charles menilai tindakan OPM telah mengganggu aktivitas masyarakat luas, sehingga aparat keamanan harus menindak tegas OPM dengan tegas agar tidak meresahkan masyarakat Papua lagi. Beberapa hal yang terjadi di seluruh tanah Papua dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya di Air Garam Distrik Asutipo, Kabupaten Jaya Wijaya, yang mana telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok TPNPB terhadap para pekerja bangunan di salah satu gereja GKI di Air Garam. Tindakan-tindakan ini tidak dapat dipuji atau tidak dapat dibenarkan oleh siapapun karena mereka melanggar hak hidup orang atau melanggar hak asasi manusia. Apalagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok TPNPB ini ada di beberapa tempat, di Yaukimo, kemudian di Intan Jaya, di Puncak, dan beberapa tempat yang lain. Tindakan-tindakan mereka inilah yang mengakibatkan masyarakat trauma untuk melakukan aktivitas dan kegiatan-kegiatan seperti kerja kebun, kemudian ke kantor, dan kemudian buat acara apapun itu sudah tidak bisa dan aktivitas lumpuh total. Oleh sebab itu kami memohon kepada kelompok TPNPB untuk tetap tidak melakukan tindakan-tindakan terhadap atau mengganggu aktivitas masyarakat luas. Apalagi tindakan-tindakan ini tidak hanya menyasar dalam pekerja bangunan, tetapi dalam aktivitas proses mengajar yang dilakukan oleh teman-teman guru, kemudian terhadap perawat. Oleh sebab itu jangan atau tidak boleh melakukan, karena mereka adalah pelayan kemanusiaan yang datang ke tanah Papua untuk membantu membangun sumber daya manusia, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian juga dalam konteks pembangunan yang ada di seluruh tanah Papua. Oleh sebab itu, untuk tetap tidak boleh diperlakukan atau tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan nyawa orang. Menghilangkan nyawa orang ini sangat tidak dapat dibenarkan atau sangat fatal, dan ini sudah tidak manusiawi. Narasi-narasi provokatif semakin banyak tersebar di berbagai platform media, khususnya media sosial. Menanggapi narasi provokasi yang tersebar itu, tokoh intelektual muda Papua Pegunungan Charles Kosai mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terhasut dengan narasi provokasi yang ada dan dapat mencerna secara benar informasinya agar tidak terjebak dengan hal yang negatif.
Selain itu juga, Charles mengajak seluruh masyarakat Papua untuk selalu mendukung program pemerintah agar Papua dapat maju melalui program pembangunan yang telah direncanakan. Dukung terus program pembangunan Papua agar Papua dapat memiliki lompatan jauh demi kesejahteraan masyarakatnya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat tanah Papua tetap mendukung program-program pemerintah, baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, untuk dapat mewujudkan harapan-harapan yang diharapkan oleh masyarakat dalam konteks pembangunan. Ketika kita mendukung pemerintah, maka program-program yang kita harapkan dan kita inginkan itu akan tetap berjalan aman, damai, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apalagi kita mendengarkan narasi-narasi yang bersifat provokasi, itu akan mengganggu konteks pembangunan kita. Oleh sebab itu, narasi-narasi yang memojokkan kita atau narasi-narasi yang memprovokasi dalam WhatsApp group, dalam komunitas, dalam keluarga, atau dalam dimanapun kita berkumpul, ada sesuatu atau ada oknum-oknum tertentu yang memprovokasi kita, tidak perlu kita mendengarkan, tapi kita memfilter, mencerna informasi itu dengan baik dan benar, supaya kita tidak terjebak atau kita merasa panik dalam kehidupan. Dan kita tetap percaya dalam program-program pemerintah dan tidak usah terlalu percaya dengan narasi-narasi yang memprovokasi dan memecah belah kita dalam kehidupan kita, kelompok, komunitas, kabupaten, provinsi, maupun seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tetap kita mendukung program demi keberlangsungan dan demi pembangunan tanah Papua. Aksi keji yang dilakukan oleh OPM telah melewati batas kemanusiaan. Mereka tega mengorbankan nyawa orang tidak berdosa demi kepentingan semu mereka. Mari kita harus bersatu mendukung penuh aparat keamanan dalam menegakkan keamanan di Papua dengan menindak tegas gerombolan OPM yang selalu merugikan masyarakat Papua. Pembangunan Papua harus tetap berjalan demi masyarakat Papua damai sejahtera. Demikian sorotan Matua TV kali ini. Sampai jumpa.